agak maju mejanya. Biasa sih kok. Coba. Oh, ini nampak kaki gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, hebat deh. Apa ini? Alhamdulillah. Surah apa tadi itu? Iya, surah Al-Mulk ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya segala puji bagi Allah, khalaqal mauta, yang telah menciptakan, yang menjadikan maut, kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk mencoba, diuji, dicoba, ahsanu amala, sia yang ahsan amal, yang baik, yang rancak, amal saleh ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun wa antum muslimun. Itu nasihat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kerajaanlah perintah Allah, antialah larangan Allah, takluklah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dicari oleh Allah. Hati-hatilah tergelincir. Benar takwa, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, sama-sama takwa. Aku ciri wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan dibaca tiap Jumat nasihat takwa, janganlah sampai kamu mati, jangan sampai kamu kembali kepada Allah kecuali wa antum muslim, matinya kamu, kembalinya kamu, wafatnya kamu dalam keadaan muslim. Anak muslim berserah diri kepada Allah, anak muslim selamat. Dalam keadaan beragama Islam, istiqamah sampai akhir hayat.
Bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah. Jadi puji syukur kita kepada Allah. Kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari bencana. Kalaupun ada musibah, ada bencana, awak mohon juga kepada Allah. Mohon kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Coba. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan, tambah kesabaran kami ya Allah. Nyawa lain sabar, tapi kurang, tambah ya Allah. Tuangkan ya Allah. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Amin. Kemudian salawat beserta salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selalu tercurah, selalu terlimpah sampai enak kepada Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, pengurus jamaah rahimakumullah. Sebuah kisah singkat dalam hadis. Suatu kali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Nabi. Tanya beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, utusan Allah, ayyun nas asyaddul bala. Tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat dicoba oleh Allah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik diuji oleh Allah? Karena doa pasti diuji oleh Allah. Tak boleh tidak. Maka ditanya oleh sahabat, siapa yang baik ujiannya ya Rasulullah? Siapa yang baik dicoba oleh Allah? Ahasiban nas ayyutrak. Apakah kamu mengira ayatulu amanah, dibiarkan saja oleh Allah berkata kamilah beriman kepada Allah? Kami yakin percaya bahwa Allah Rabb kami, pencipta pemelihara alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan siang dan malam. Percaya yakin lain, apakah dibiarkan saja oleh Allah? Tidak. Surah Al-Ankabut. Sebelum dipuji keimanan kita oleh Allah SWT, sebelum dicoba oleh Allah, dikasih cobaan untuk naik kelas.
Jadi Bapak Ibu, awak diuji oleh Allah, dikasih cobaan oleh Allah untuk naik kelas. Oh, malu Quran. Surah ke-29. Sampai di mana tadi Pak Ibu? Diuji dah. Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-2, Alif Lam Mim, ayat pertama. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan saja oleh Allah hanya dengan berkata kamilah beriman ya Allah. Kami percaya, kami yakin kepada Engkau ya Allah. Dibiarkan saja? Tidak. Ternyata wahum la yuftanun. Sebelum mereka diuji, dicoba oleh Allah SWT. Dites di mana Pak? Dicoba oleh Allah. Ilustrasinya mereka semua jawab di rumah sekolah. Kelas 1 ingin naik kelas 2, aduh ujian. Betul tak? Kelas 2 ke kelas 3, aduh ujian. Kata guru, cikgu di rumah sekolah, hari Senin sampai 3 hari ujian untuk naik kelas. Cuma ujian kelas 1 berbeda dengan ujian kelas 1. Betul atau tidak? Ujian anak SD berbeda dengan ujian anak SMP. Ujian anak sanawiyah berbeda dengan anak aliyah. Ujian beliau-beliau yang di perguruan tinggi kuliah berbeda. Ujian ke ibu-ibu berbeda juga bapak-bapak. Ujian ke ibu A berbeda dengan ibu B. Ibu B beda ujian ke ibu C. Cobaannya berbeda-beda. Betul tidak? Bisa terkait ujiannya dicoba oleh Allah anak, mertua, saudara, dosa, ibu D dengan tetangga diuji. Begitu juga kami bapak-bapak. Ada yang diuji senang, ada yang diuji sakit. Ada yang diuji dengan gembira, ada yang diuji dengan susah. Ada pertanyaan sahabat cukup dia. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW dalam kisah itu, maka Nabi menjawab, yang baik paling baik ujiannya, cobaannya kepada manusia. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, al-anbiya, para nabi dan rasul. Tambah tinggi sekolah, tambah baik ujian. Ujian ke Nabi Adam apa? Nabi pertama Nabi Adam bukan? Diuji, dicoba tak oleh Allah? Disuruh ya baru kalau
lalu turun ke dunia lalu lah dicubo. Jangan dake-dake ada pohon tua. Iya dah. Adam dan Hawa itu ujian. Tiba di dunia diuji belum? Kaji minggu yang lalu kan? Qabil dan Habil itu ujian karena dia ada terkait dengan anak. Dia si Qabil, dia si Habil. Jadi awak diuji oleh Allah terkait dengan anak. Karena ada di HP lah. Anaknya Maiso, tahu Maiso? Maroko di rumah sekolah. Kan viral petang kan? Nah, itu ujian tuh. Kan wajar saja guru menegur di rumah sekolah. Di beliau, dia maknya dibela, dia maknya diturinya ke rumah sekolah. Itu ujian. Sudah usialah yang baik ujiannya ya Rasulullah setelah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seluruh ujian cobaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ketik saja baru ayat lamani ya Nabi Muhammad. Ada ujian berikutnya untuk beliau. Ujian untuk siapa dicuba oleh Allah yang baik ya Rasulullah. Summal amsal, fal amsal. Lantas setelah itu orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Maksudnya orang saleh berikutnya, orang saleh berikutnya. Orang yang beriman berikutnya, orang yang beriman berikutnya. Para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para guru-guru, para ulama dan orang yang beriman seluruh. Maka kata Rasulullah, aku kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya seseorang, kata Rasulullah, seseorang hamba akan diuji oleh Allah, akan dicoba oleh Allah sesuai dengan keadaan agamanya, sesuai dengan kadar imannya. Kalau kue agamanya, kue imannya, kue ujian. Tu batang kayu kadang tua, nampak risiko. Ada di bawah batang kayu itu rubuh. Datang angin, nama dan malayo-layo. Datang angin kencang, nama dan malayo-layo. Tinggi. Kayu kadang itu malayo-layo. Nah rubuh di bawah. Ini semakin tinggi, semakin balik ujian. Untuk apa? Sekali lagi, untuk naik kelas. Ujungnya begitu, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diuji oleh Allah supaya abih dosu, apui dosu. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah,
tusuk duri saja. Kalau tidak buat, kena pisau. Kalau diparak kena duri. Melainkan ditetapkan untuknya naik derajatnya, dihapus kesalahannya. Kuncinya sabar. Sabar dan syukur. Apa kata Rasulullah? Takjub kata Rasulullah. Takjub itu apa? Menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Rancak secabalah. Adalah menakjubkan itu rancak. Kagum. Kagum awak ke orang-orang yang beriman itu. Kata Rasulullah. Rancak selalu urusannya. Jika ia diuji dengan yang senang, dicoba dengan yang gembira-gembira, dia ke kemudahan-kemudahan, dia seorang mukmin itu harta, urusan lancar, dia bersyukur. Lancar. Sebaliknya orang yang beriman itu diuji dengan yang buruk-buruk, yang tidak lancar, susah, sakit, parah, tidak menghasilkan, sawah itu gunung. Diuji dengan yang susah-susah, yang tidak baik, dia bersabar. Jadi kuncinya dulu sih, syukur dan sabar. Ustaz, tuanku, sabar itu mudah diucapkan, sulit payah prakteknya itu tuanku, kecil ibu kamu. Iyo kecil. Bagus ya Ustaz. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu dicipta dhaif, bersifat lemah. Salah satu kelemahan kita manusia tidak sabar. Tidak sabar. Makanya di awal kaji wajib, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tambahan ya Allah, tuangan kesabaran kepada. Mantik ko tuang tu. Ko tolong kan Ustaz. Supaya lebih iya. Iko kan panuan, diminum dulu. Kalau enggak, dia bisa pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bisa dipraktekkan. Jadi lihat Bapak Ibu. Lapa kurang ada? Allah. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, sabar kami kurang. Kami tidak sabar ya Allah. Kami lemah.
Maka afrik alaina, tambah tuangkan tambahan kesabaran sehingga menjadi itu doa. Iya susah sabar, iya payah sabar. Tapi minta kepada yang maha kuat. Sabar awak tani mah. Itu kan doa Raja Jalut. Ya, pasukannya adalah salah seorang Nabi Daud melawan orang zalim, tentara yang zalim, pasukan yang zalim, raja yang zalim. Aku Raja Jalut, Raja Talut melawan Raja Jalut yang jahat. Akhirnya Raja Bani Israel, Raja Talut, pasukannya adalah Nabi Daud sebelum menjadi Nabi. Oi pasukan kecil Raja Talut, beko kan pasukannya beko awak menyubaran sungai. Ijan banyak minum di situ. Kecil raja ke pasukannya. Jangan mula-mula membasuh badan mandi. Menyeberang sabuk pasukan musuh gue. Kekuatannya besar. Aku menyeberang sungai. Ada pasukan yang menyeberang sungai itu mematuhi perintah Raja Talut, sekedarnya saja minum. Ada pasukan yang berlebih-lebihan, mandi berenang, sehingga yang berlebih-lebihan tadi melanggar perintah Raja Talut. Tidak patuh ke raja kepimpinan, tinggal di rombongan. Kayaknya kemana? Kecil aja. Rabbana afriq alaina sabara. Tambahan kesabaran kepada kami ya Allah menghadapi Raja Jalut yang jahit. Dan tambahan kesabaran kepada kami kepada pasukan yang tak patuh apa. Dia berkati coba dia musibah kan negari awak dilanda musibah, bencana. Tak para alamun patangku di Bukit Petabuah 4 tahun yang lalu tuh. Di Lurah Palokoto sampai ke Galuang pantai nak. Ini Tibolo di daerah lain, Matua, Palembang, Padang Panjang, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Datang musibah, datang bencana. Pak, Bu, Paci dua perkara. Musibah itu satu terkait dengan ujian atau cobaan, itu yang coba untuk menguji iman. Di cobaan ujian yang datang selaras seimbang dengan iman awak, kesolehan awak, ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik istiqamah awak dengan iman awak. Yang kedua,
Musibah itu yang kedua terkait dengan azab. Tolong lihat, musibah satu ujian atau cobaan. Musibah yang kedua azab atau siksaan. Itu untuk siapa yang azab, untuk siksaan itu untuk selain orang yang beriman. Dan beriman untuk apa? Peringatan. Jadi kalau azab atau siksa untuk peringatan bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau ujian atau cobaan menguji keistiqamahan, keteguhan iman orang yang beriman. Ada bedanya. Yang dua juga jawabannya untuk menghapus dosa, untuk menaikkan derajat. Itu orang yang beriman. Jadi kalau untuk orang kafir, untuk orang selain orang yang beriman, diazab, disiksa untuk peringatan agar kembali kepada Allah, yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu ayatnya surah Ar-Rum. Ujungnya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Itu untuk orang yang tidak beriman. Telah tampak zaharal fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di daratan dan di laut. Hutan ditawang, laut sampai buang sampah, sungai sampai buang sampah. Dewa bima kasabat aydin nas, dia ulah tangan wah. Kadang dia ulah tanda tangan sana. Isi bos, hutan yang ada di Sumatera Utara, bisa. Kayu dirancak-rancak, kami tabang nggak 10 hektar banyak. Turun tangan si bos itu, ngebadasi, merusak hutan alam. Jadi dia siksaan, dia cobaan supaya mereka merasakan perbuatan yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada yang benar. Itu untuk orang yang tidak beriman. Kalau untuk orang yang beriman, supaya naik keras dan dihapus dosa. Bahkan dalam keluar lain, Adul bulan puasa jalan keluarnya Al-Baqarah 153 untuk orang yang beriman. Al-Baqarah 153 jalan keluar untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Banyak gitu.
berarti dari tadi juga saya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, itu bunyinya. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu. Mohonlah pertolongan. Berdoalah, mintalah kepada Allah. Ista'inu bis sabri. Arti sabri sabar. Sabar. Kalau itu habis sabar. Sabar. Dan sholat. Ini jalan keluarnya bro. Jadi Al-Quran kitab suci awak syamil, mencakup semua hal. Ada ini jalan keluar. Salah satunya gini tuh. Ini mas video jadi banyak ini. Kau jalan keluarnya sabar dan sholat. Kau ujung kaji Quran surat 2 153. Dua ke surah Al-Baqarah. Surah pertama apa? Al-Fatihah. Sabar. Sabar itu 3. 1, 2, 3. Sabar gua 3. Sabar dalam mengerjakan perintah. Dan kedua, sabar dalam menghentikan larangan. Sabar tahan. Dan ketiga, kejiwa ini sabar ketika musibah. Karena itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya, percaya kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya, yakin percaya kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya, nabinya, yakin percaya berimannya kepada hari akhirat, ada pembalasan. Maka ista'inu bis-sabri was-salah. Minta, mohon pertolongan kepada Allah. Baca dulu 1 salat, kedua salat. Jika ada musibah, kau jangan keluar. Sabar, salat. Datang bencana, pun sabar, salat. Dan sabar, pun sabar ketika mengenaikan perintah Allah. Istiqamah, tapi menaruhi. Sabar, jago sebuah sabar. Baik ke surah kamu saji sebuah tu sabar. Pun dalam salat itu sendiri sabar. Bahasa sabar dalam salat dan menjalankan perintah. Ijan bagagi
Sabar. Karena kamu jangan tukang nih, sabar. Sabar kan? Betul atau benar? Iya. Sabar. Jangan mau di sepatu suci dulu, mau di sepatu mama mengan gitu. Sabar. Gerakannya sabar, cuma nina. Bacaan itu sabar, tapi api dia pegangin kali sekarang terus apa? Sabar. Yang kedua sabar menghentikan larangan. Sabar tahan. Bisa ke puasa ada. Sudah asar. Lama ngeriuk. Sabar. Lama bunyi tabuan kok. Disuruh benang si jamnya beluto. Lihat dulu tembus sana. Lihat di kepala beluto. Apa lari di kepala beluto? Apa? 71. Sampai di mana tak kau? Salah. Allahu Akbar. Bismillah. Sabar. Injak pukul 5 baru makan. Sabar menghentikan lah. Kalau dimakan sudah luas rasa. Tak sapa sudah. Sabar yang ketiga musibah. Gue yang awak ini balik. Jadi ada rumah udah anyui. Batu atau tidak? Ada yang meninggal dunia anyui. Ada yang terkubur di lumpur. Gue terkait musibah bencana. Makasihnya sabar di musibah. Jangan sampai berang-berang lo ke Allah. Jangan sampai mau bisa kau ucapnya hari ini. Bisa sedikit berjalan. Itu rahmat. Iya, dia ucap mani hari doa. Lah. Sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Kerajinan salat. Salat itu artinya doa. Doa. Ad-du'a huwa ibadah. Kerajinan salat-salat wajib, tambah salat-salat sunnah, doa. Minta kepada Allah. Kan doa, sabar dan salat. Bu, Pak, lalu timpu dia jiwa apa? Lah jam 1:30 riwa al-zuhur lah ya. Lalu gelisah. Itu nikmat. Gelisah di situ atau sebenarnya dulu yang senang buah. Ada rasa gelisah tak tenang kalau ada solat. Kalau lah biasa subuh tu jago dia mampis tengah ni. Malah biasa Nak boleh menjaga. Betul tidak? Dah pernah tu anak ada tak perlu jadi jaga kena jago. Kalau lah biasa. Lah biasa. Itu dah iman. Di solat tu panggilan iman. Awak menghadap Allah dulu keadaan satu ketika solat awak menghadap Allah, dua ketika di padang mahsyar, dua keadaan awak menghadap Allah.
Kalau di padang mahsyar Allah menghadap Allah, nggak sholat oleh nggak ada orang sholat senada. Tapi mempertanggungjawabkan amal di padang mahsyar. Tak boleh pada di padang mahsyar. Nah di padang mahsyar itu yang akan ditanya, yang akan dihisab, ditimbang, diteliti. Yang pertama sekali perkara ibadah, perkara sholat. Nah, kan kembali ibadah. Sabuk sholat itu ikut diam, tunggak ngalamun supaya pondasi-pondasi itu iman. Mati jatuh. Mana bekerja? Yang diapa jadi Ustaz? Hanya sampai 5:30 ya. Sebelum ini. Kalau masih belajeli, kalau teragak Bapak Ibu di Sobo apa? Ya panggil aja kok kesuruh ibu masing-masing di mana di sini. Kalau betul, kalau betul, tiga mah kita apa jadi mah? Masuk apa dia mah? Tanah foto dia. Ah, buat tanah foto, semua dia mah. Habis aku ke rumah awal Ustaz. Tapi kalau di Ciko hanya 1 jam. Ini ujung ayat boleh. Ujung ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Bu, Pak, musibah la tatuli jati, bencana la tatuli jati. Siapa yang menentukan? Allah. Surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibah fil ardh, apa saja bencana musibah yang menimpa fil ardi, di bumi, di tanah. Wala fi anfusikum, dan apa saja musibah, bencana, ujian, cobaan fi anfusikum yang menimpa mengenai awak seorang. Alia dengan bara lamunyo illa fi kitab, melainkanlah tertulis di lauhul mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Makanya tuh hewan ilmu saja sahabat dan salat. Kalau dia nikmat, kebahagiaan, kesuksesan, harta yang banyak, kemudahan, syukur. Kalau dia bencana, ujian, cobaan, dan tidak lancar jawa, itu kan ujian. Syukur, sabar. Makanya takjub lancarlah oleh yang beriman. Kata tuli, gugur saja lapan orang kayu barang tua. Gugur saja tahunnya tua. Gugur tuh apa soal? Satu asal tahunnya tuh apa? Rara itu apa? Allah tertulis di kitab itu Lauhul Mahfuz, surah Al-An'am, surah Ke-6 ayat 59. Kata Allah, tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan malam, baik yang basah maupun yang kering, mana
yang gugur jatuh ke bawah, melainkan Allah Maha menyertai. Dan kita sekitar. Iya. Lima kampung, kalau betul tanah betul. Coba dah. Surah kampung. Lima kampung. Semua itu dia. Aku Abrar kamu. Barat Pak Bu. Imbau Abrar apa? Dua kampung jadi dua mana? Anak enam. Lah, kita kunci. Ayo. Lah, kita kunci kan? Baru dia pertanyaan sudah. Kita kunci. Kita tolong Kak Ustaz. Video agak 2 minit. Pakai ikut begitu. Pakai ikut lah. Kita kunci. Bapak, ibu-ibu, sebelum mengakhiri kajian, kita kunci dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Surah ke-21 ayat ke-35. Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah. Wa nabluukum, kami pasti akan menguji, mencobai kamu wahai manusia. Pasti. Bentuknya dua. Yang pertama syarri. Ujian atau cobaan bentuk yang pertama syarri. Anan syarri, keburukan. Nani rancak. Contohnya kemiskinan, kekurangan harta, penyakit, ada kehilangan jiwa, meninggal dunia, hasil sawah ladang yang tidak memuaskan, rumah hancur, galodo, banjir bandang. Kamu akan diuji dengan syarri, dengan keburukan. Satu. Yang kedua, pasti kamu akan diuji dengan khair, dengan kebaikan, kesenangan, kegembiraan, di kesehatan, di hadiah kesehatan, senang, gembira, pokoknya lancar-lancar. Setelah mengalami ujian yang dua itu, syarri dan khairi, baik dan buruk, ujung ayatnya, wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kamu kembali setelah melewati ujian yang dua itu. Awak, Pak, Bu, pasti ada sehat, ada sakit, ada susah, ada senang. Nggak usah pesan-pesan, nggak kesakit, mewah sekali. Ini diuji dengan Allah, diuji oleh Allah dengan syarri wal khairi, dengan yang buruk, dengan yang baik, supaya kembali ke jalan Allah. Yang nikmat dan baik-baik pun dicoba dengan bencana musibah. Sekali lagi, kuncinya adalah syukur dan sabar, plus ditambah dengan sholat. Ada pertanyaan silakan.
berapa menit lagi?